Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Putra. Kali ini ceritanya sambil nunggu anak pulang sekolah ya, lagi jemput pulang sekolah. Kita bahas lagi tentang belajar NLP ya. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sempat mention tentang belajar NLP secara mandiri gitu ya, atau otodidak gitu. Dan saya mengatakan bahwa bisa pakai banget malah ya, bisa banget kalau kita tuh belajar NLP secara mandiri atau otodidak. Hanya saja kita perlu tahu nih apa aja yang perlu dilakukan untuk belajar NLP secara otodidak. Seperti apa itu? Kita simak videonya sampai habis. Baik, belajar NLP itu sebenarnya nggak susah teman-teman ya. Belajar NLP itu gampang. Bahkan banyak juga yang berhasil belajar NLP walau nggak ikut pelatihan, otodidak. Dia ngulik sendiri, baca buku, baca artikel, lihat video, praktek. Nah itu yang paling penting tuh, praktek. Hanya dia mampu tuh untuk bisa menguasai NLP, dia tahu NLP itu seperti apa serba-serbinya gitu. Nah, saya akan kasih tips ya buat teman-teman yang ingin belajar NLP secara mandiri. Kalau memang ya mungkin ada keterbatasan biaya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan NLP, karena ya cukup lumayan lah ya budget yang perlu kita keluarkan kalau kita mau belajar NLP. Yang pertama ya, tips yang pertama yaitu perbanyak baca buku-buku NLP. Kalau bisa ya, memang buku-buku yang dari luar, dari para founder dan juga developernya NLP. Itu kan bahasa Inggris, ya memang tantangannya di situ. Jadi kita akan bersentuhan dengan buku-buku berbahasa Inggris. Tapi kabar baiknya di Indonesia pun sudah cukup banyak ya buku-buku yang membahas tentang NLP. Gitu. Tinggal dicari aja di toko buku, di marketplace tuh, insya Allah pasti ketemu kok. Dan yang kedua, kalau belajar NLP itu nanti kita akan banyak bersentuhan dengan terminologi atau istilah-istilah dalam NLP, yang mana semuanya itu berbahasa Inggris juga teman-teman. Jadi makanya kita nggak boleh alergi ya dengan bahasa Inggris gitu. Karena kalau saya pribadi, ketika saya baca buku-buku NLP yang berbahasa Inggris ya, sambil saya niatkan untuk belajar bahasa Inggris juga gitu, memperkaya vocab atau kata-kata dalam bahasa Inggris gitu. Nah, yang menariknya terminologi dalam NLP itu ada banyak banget teman-teman. Kita perlu berhati-hati ya, bukan berhati-hati siapa ya, lebih jeli aja antara menerjemahkan dan juga mendefinisikan terminologi di dalam NLP. Sebagai contoh, semisal dalam NLP itu ada yang namanya state atau state of mind gitu. Nah, kata state ini sendiri kalau diterjemahkan itu adalah negara bagian. Makanya bingung kalau semisal baca-baca buku NLP terus ketemu istilah state gitu. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah negara bagian. Makanya kita perlu tahu perbedaan antara menerjemahkan dan juga mendefinisikan. Begitu juga dengan istilah-istilah NLP yang lainnya gitu. Ya, itu yang kedua. Kita akan bersentuhan dengan terminologi NLP yang berbahasa Inggris dan ya bersahabatlah dengan hal itu, berdamailah dengan hal itu ya. Terus yang ketiga, kalau memang memutuskan untuk belajar NLP secara mandiri, pastikan juga kita punya circle ya, kita punya lingkungan. Boleh jadi kita ikut di suatu komunitas NLP di Indonesia, ada beberapa. Masuk aja ke sana gitu, ambil insight sebanyak-banyaknya, ambil pembelajaran sebanyak-banyaknya dari pembahasannya. Dan banyak juga kok kegiatan-kegiatan yang membahas NLP
yang dilakukan secara free ya. Salah satunya yang saya lakukan, yang kami lakukan di NLP Essentials, mulai dari bedah buku, ada namanya NLP Essential Stock, itu yang membahas tentang aplikasi-aplikasi NLP. Ada juga di komunitasnya Mas Teddy Prasetya Yuliawan ya, ada Indonesia NLP Society. Itu teman-teman juga bisa gabung di sana untuk belajar, untuk ngulik banyak hal tentang NLP. Jadi perbanyak aja referensi tentang NLP, cara belajar NLP secara mandiri itu bisa dan boleh banget. Yang terpenting diniatkan dulu, dikuatkan juga niatnya untuk belajar NLP ini secara mandiri. Jadi biar nggak putus di tengah jalan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ide, bisa memberikan semangat teman-teman untuk terus belajar dan bereksplorasi tentang NLP. Saya Idrus Putra, insya Allah kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.